Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian yang boleh terjangkau dengan pengeras suara ini maupun yang menyaksikan lewat tayangan live streaming di akun Facebook Jemaat Demim Sion Madidit Pure. Hari ini Sabtu tanggal 2 April tahun 2022 bersama dengan saya Pendeta Rolando Anter Sarjana Teologi dari gedung gereja Demim Sion Madidit Pure. Marilah kita beribadah. Memulaikan ibadah ini kita menyanyi bersama-sama tercurah darah Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa kami puji muliakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya. Saat ini Bapa, ketika kami akan memulaikan segala tugas, kerja, dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, maka bersama-sama kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan lewat persekutuan yang beribadah di pagi hari ini, kami akan membaca merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu ini, agar firman ini akan selalu hidup dan menjadi bagian kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, menyakiti hati-Mu Tuhan, tapi juga yang menyakiti hati sesama kami. Dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Injil Markus pasal 6 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian sabda firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul perenungan kita di pagi hari ini, sesal kemudian tidak ada gunanya. Ada pepatah mengatakan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Atau ada juga pepatah yang mengatakan bahwa apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Hal itu benar dan tidak salah. Kita bisa saja menyesali keputusan, kita bisa saja menyesali setiap
perkataan-perkataan yang sudah kita ucapkan yang salah di masa lalu. Namun penyesalan tinggallah penyesalan. Masa lalu tidak bisa kita ulang kembali. Waktu tidak dapat kita putar lagi ke belakang. Baik maupun buruk, apa yang sudah terjadi akan tetap menjadi jejak kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dalam setiap tindakan dan perkataan kita dibutuhkan pertimbangan dan kebijaksanaan. Karena itu akan menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita miliki, agar supaya dalam setiap pengambilan keputusan kita tidak terburu-buru yang pada akhirnya tidak mendatangkan penyesalan atas setiap apa yang telah kita ucapkan atau apa yang sudah kita putuskan. Pertimbangkan segala sesuatu secara matang. Apakah benar yang akan kita lakukan ataukah salah yang akan kita lakukan, sehingga pada akhirnya tidak akan menimbulkan penyesalan dan rasa bersalah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan saat ini kita melihat ketika rencana Herodias berjalan mulus di saat ia menyalurkan dendamnya dengan memaksa suaminya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Ketika Herodes mengucapkan perkataannya, mengucapkan sumpahnya, maka ucapan yang sudah diucapkannya tidak dapat ditarik kembali. Apalagi dalam posisinya sebagai seorang raja pada waktu itu, di hadapan para pembesar dan tamu-tamu yang ada. Ketika dia mengucapkan sesuatu, maka adalah hal yang tidak baik ketika sang raja membatalkan apa yang diucapkannya, apa yang sudah menjadi sumpah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, sebagai pribadi maupun sebagai keluarga Kristen, tentu kita tidak pernah luput dari melakukan kesalahan. Kadangkala rasa sesal itu begitu kuat mencengkeram kehidupan kita sehingga sepanjang hari kita tidak bisa melakukan hal lain. Kita larut dalam penyesalan yang sangat mendalam. Nah, belajar dari pembacaan firman Tuhan kita saat ini, belajar dari kisah Herodes ini, maka kepada kita dituntut untuk bertindak secara arif dan bijaksana di dalam menyikapi segala sesuatu, di dalam kita menghadapi setiap apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita akan mengambil keputusan, tindakan kita, berpikirlah sebelum bertindak, agar kita tidak jatuh dalam penyesalan atas apa yang telah kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudaraku, tidak ada kata terlambat untuk menyadari dan hidup di dalam pertobatan. Mulailah saat ini kita melangkah bersama dengan Tuhan, berpikir secara arif dan bijaksana, sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, yang menjadi keputusan dalam tindakan kita, tidak akan menimbulkan penyesalan dan rasa sesal yang sangat-sangat mendalam. Selamat menjalani kehidupan di hari ini dan di hari-hari yang akan datang yang Tuhan sediakan bagi saudara-saudara, dan hiduplah secara arif dan bijaksana. Jagalah sikap, jagalah perilaku, jagalah tutur kata, agar tidak menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.